Terus duduk, kemudian ini dengan siapa? Paris. Baris. Nah, guys, biasanya dengan kos-kos sama kosan. Pak Mipa. Oh, udah belum ya, Pak. Dia tahu. Lima. Oke. Siswa. Terima kasih sudah berkumpul di ruang tamu Pak RT ini. Sesuai kesepakatan kita kemarin, hari ini kita akan duduk bersama untuk mencari solusinya terkait insiden di ruang kos Pak Aris yang melibatkan Mas Bima ini. Tujuan kita bukan mencari siapa yang jahat, tapi bagaimana masalah ini selesai dan hubungan bertetangga ini tetap baik. Dan silakan Pak Aris bisa diceritakan kronologi dari sudut pandang Bapak. Nih, Pak, Bapak bisa lihat nih fotonya yang dirusakin Mas Bima nih kan. Nah, saya tuh udah bangun kos-kosan tuh udah dari pakai uang pensiunan saya. Setiap bentuk benda atau perabotan yang saya beli itu udah kehitung lah sama saya. Mas Bima ini kan udah tinggal selama 2 tahun ya di kosan saya. Biasanya tuh dia sopan. Cuman akhir-akhir ini banyak suara keras dari arah kamarnya. Itu saya nggak tahu kenapa. Dan terakhir saya cek, ternyata pintu di dalam itu yang terbuat dari jati itu bolong di bagian tengahnya. Nah, udah saya tegur. Cuman Mas Bima ini ketus sama saya. Saya kan jadi nggak enak diri kan, nggak enak hati sama dia. Nah, jadi dari sini saya cuma pengen minta pertanggungjawabannya aja karena susah buat apa membangun pintu itu karena pintu itu aja senilai 4 juta kalau nggak salah seperti itu. Baik, kalau Pak Aris merasa kecewa karena asetnya Bapak itu yang dirawat Bapak itu rusak dan juga merasa komunikasi dari Mas Bima yang kurang, maka sekarang Mas Bima silakan sampaikan apa yang sebenarnya terjadi malam. Jadi malam itu saya masih banyak tekanan dari banyak segala tekanan itu menuju kepada saya. Yang pertama tuh mulai dari laptop saya tuh rusak. Jadi laptop saya itu banyak sekali data-data skripsi, file-file skripsi saya yang hilang gara-gara laptop saya rusak. Akhirnya saya stres karena saya sudah tinggal sedikit aja tapi hilang semua. Saya nggak bisa wisuda di dekat waktu ini. Jadi saya stres berat. Setelah itu saya juga tidak ditransfer oleh orang tua saya karena ada satu dan lain hal. Itu juga membuat saya stres dan tidak bisa makan. Akhirnya saya nggak tahu kenapa hari itu saya tuh pulang dari kampus. Setelah pulang dari kampus, saya membuka pintu, ternyata tidak bisa. Setelah saya coba menggunakan bunyi juga tidak bisa. Di situ saya tanpa sadar menang pintunya karena saking keselnya, saking stresnya. Akhirnya saya menang pintu itu. Akhirnya pintu itu pun rusak seperti itu. Dan saya juga mohon maaf kepada Bapak karena saya juga emang akhir-akhir ini masih banyak pikiran dan stres, akhirnya agak ketus jawabnya ke Bapak. Oh, jadi ada faktor tekanan eksternal dan masalah teknis pada kunci yang memicu kejadian tersebut ya. Ya. Eh, Mas Bima mengenai permintaan Pak Aris untuk ganti rugi 4 juta, bagaimana tanggapan Anda? Sebenarnya saya keberatan sih Pak, karena itu kan jujur saya juga faktor stres juga. Tapi itu saya tidak luput dari kesalahan saya. Saya benar-benar salah di situ. Saya minta maaf kepada Bapak Kos karena saya jujur merasa bersalah. Tapi kalau buat uang 4 juta, jujur saat ini saya belum bisa karena transferan dari orang tua saya pun belum ada. Sementara kerja sampingan saya itu juga pendapatannya kurang lebih cuma sekitar 500.000. Itu pun bisa disisihkan tapi sangat tipis. Jadi coba saya remuk dulu ya. Soalnya saya kenal banget sama Pak Aris. Aris ini emang orangnya rapi, nggak suka barang yang cacat. Tapi saya juga tahu kondisi mahasiswa perantau seperti Bima, Pak Aris, apa benar pintunya harus diganti baru? Saya kemarin sempat lihat retaknya itu vertikal mengikuti
tipnya kayu. Kebetulan di RT kita ada Pak Usman yang ahli mebel. Nah, gini loh Pak RT. Mungkin kalau Pak RT bilang bisa diperbaiki gara-gara kerusakannya vertikal, memang bisa saja didengkul segala macem. Tapi poinnya itu bakal belang dan nggak seperti semula lagi Pak. Jadi agak sulit buat saya menerima akan pertanggungjawaban seperti itu. Mas Bima, jika perbaikan itu sekitar 1,5 juta, apakah itu lebih memungkinkan bagi Anda? Dan bagaimana teknis pembayarannya agar tidak mengganggu kuliah Anda? Kalau itu jujur saya banyak terima kasih karena itu cukup membantu saya. Kalau uang 1,5 juta itu saya mampu buat memenuhinya Pak. Karena saya juga kerja paruh waktu kan. Jadi saya bisa menyisihkan sekitar 500.000 buat pembayaran pertama, BTP, habis itu kalau udah cicilan selanjutnya sudah di 1 sampai 2 bulan kemudian Pak. Karena saya juga sekarang masih sulit banget ditransfer oleh orang tua saya, makanya juga saya harus kerja tepat waktu untuk menyisihkan kehidupan saya dan buat bayar, saya mencoba buat mencicil itu. Saya bantu jamin ya Pak Aris, Bima ini anak yang baik. Cuma kemarin memang lagi apa saja. Nanti saya temani Bima bicara ke Pak Usman besok pagi. Gimana Pak? Ya udah, saya hargai kejujuran Bima dengan kondisinya yang udah disampaikan tadi. Kita ikutin cara Pak RT aja, dan lain kali buat Bima, kalau semisal ada keluhan di dalam kamar kosnya, bisa panggil saya aja langsung, karena saya juga punya kunci cadangan ya buat mengatasi hal tersebut. Lain kali nggak harus pakai cara kekerasan ya Bima ya. Baik Pak, makasih banyak ya Pak atas bantuannya. Alhamdulillah sudah ada titik terangnya. Saya catat poin kesepakatannya ya. Perbaikan pintu akan dilakukan oleh Pak Usman. Biaya sepenuhnya ditanggung Mas Bima. Dengan sistem bayar di muka 500.000 dan sisanya cicil 2 bulan Pak. Pak Aris setuju untuk melakukan perbaikan, bukan penggantian baru. Kita anggap masalah ini selesai ya semua. Ya, setuju. Terima kasih ya. Makasih ya Pak. Ya. Ya, sama Pak.